Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Dewi Kusuma Nintias, NIM 2119191, Prodi Manajemen A semester 6. Pada kali ini, saya akan mengulas materi bab 4 Manajemen Strategik tentang fokus pada pelanggan. Ya, dalam kepuasan pelanggan, tentu saja pelanggan menjadi kunci kesuksesan keberlangsungan produsen. Untuk kesuksesan dalam mengambil hati konsumen, perlu adanya customer focus. Customer focus sendiri merupakan sebuah orientasi yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan maupun produsen tertentu dalam membangun kerjaan bisnisnya. Hal ini adalah sesuatu yang perlu diketahui oleh setiap produsen dalam membangun nilai produknya yang berkualitas dan pelayanan yang maksimal untuk kemajuan bisnis menyeluruh. Tapi sebelum itu, apa artinya pelanggan? Pelanggan adalah seseorang, sekelompok tertentu, instansi atau lembaga tertentu yang membeli, menerima, mengkonsumsi atau menggunakan produk, barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, ada macam-macam pelanggan. Yang pertama, ada pelanggan internal. Pelanggan tipe ini membeli barang atau jasa untuk dijual kembali oleh orang lain. Pelanggan jenis ini dapat berupa produsen suatu barang ataupun agen penjualan yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia barang atau jasa. Yang kedua, ada pelanggan antara. Pelanggan antara adalah pelanggan yang berperan sebagai perantara antara produsen dan juga konsumen. Contohnya, produsen pelanggan antara yaitu retailer, dealer motor, biro jasa yang menjalankan tur, kamar penginapan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah konsumen terakhir dari suatu produk dan jasa. Pelanggan eksternal yaitu masyarakat umum yang menerima barang atau jasa. Contohnya, antara lain pelanggan warung makan, pelanggan operator, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya itu kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dalam Ciptono tahun 2005, kepuasan pelanggan adalah hasil yang dirasakan pembeli dari kinerja perusahaan yang memenuhi harapan mereka. Pelanggan puas bila harapan mereka dipenuhi dan senang atau bahagia bila harapan mereka dilebihi. Selanjutnya ada macam-macam atau prinsip dasar kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu tangibles atau bukti nyata, merupakan keberadaan fasilitas-fasilitas fisik, perlengkapan personel dan materi komunikasi atau hal-hal yang berwujud. Yang kedua ada reliability atau kepercayaan atau tahan uji, merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan kualitas secara konsisten pada setiap waktu, secara tepat waktu dan akurat. Yang ketiga ada responsiveness atau respon atau cepat tanggap, merupakan kemampuan untuk membantu konsumen dengan menyediakan pelayanan secara tepat. Yang keempat ada assurance atau kepastian, merupakan sikap penyedia jasa yang jujur dan bisa dipercaya dalam pelaksanaan produknya. Yang kelima ada empati, merupakan ketersediaan untuk memahami konsumen dan kebutuhan yang mereka inginkan dengan memberikan layanan penuh perhatian dan secara pribadi. Selanjutnya ada manfaat mencapai kepuasan pelanggan. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset perusahaan terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang kelima, pelanggan dan perusahaan akan menjadi harmonis. Yang keenam, pelanggan puas akan kembali. Dan yang terakhir yaitu pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Selanjutnya itu strategi untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Yang pertama ada kritik dan saran. Jika konsumen memberikan kritik dan saran, alangkah baiknya sebagai pengelola atau pemilik bisnis, kita mengelola kritik dan saran tersebut sebagai dasar untuk pengembangan perusahaan. Yang kedua ada go shopping. Caranya adalah dengan mempekerjakan go shopper yang akan berperan sebagai pelanggan tanpa diketahui oleh karyawan perusahaan yang akan memberikan pelayanan tersebut. Selanjutnya ada lost customer analysis. Metode ini dilakukan dengan cara mengetahui langsung pelanggan yang telah berhenti berlangganan dengan perusahaan Anda atau sudah beralih ke produk yang lain. Yang terakhir yaitu survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan bisa dilakukan dengan cara wawancara secara langsung melalui kuesioner atau bertatap muka secara langsung dan menanyakan secara lebih mendalam.
Selanjutnya juga bisa melakukan wawancara menggunakan telepon atau bisa juga kita mengirim email atau web untuk survei. Ya, yang terakhir yaitu Quality Function Deployment atau QFD. QFD merupakan suatu metode yang dikembangkan untuk menjamin produk memasuki tahap produksi benar-benar dapat memuaskan pelanggan. QFD sendiri memiliki manfaat, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua efisiensi waktu, yang ketiga orientasi secara kerja sama tim, dan yang terakhir yaitu orientasi pada dokumentasi. Implementasi QFD sendiri, yang pertama itu perencanaan produk ataupun product planning, yang kedua penilaian konsumen atau assessment of customer, yang ketiga desain produk atau product design, yang keempat perencanaan proses atau proses planning, dan yang terakhir itu perencanaan pengendalian proses atau proses planning control. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.